Investors. Selamat siang dan selamat hari Selasa. Semoga hari kalian menyenangkan dan berjumpa lagi di IM Daily News. Kali ini IM Daily News akan membawakan berita nasional, berita properti, hingga update COVID-19 untuk menemani Anda hari ini dengan Stella dan Claris dalam IM Daily News. Berita pertama ini sedang ramai diperbincangkan oleh masyarakat Indonesia terkait dengan rentetan bencana yang terjadi baru-baru ini. Dimulai dari banjir bandang di NTT hingga gempa di Malang dan sekitarnya pada hari Sabtu 10 April 2021 yang lalu. Dilansir dari Kompas.com, Presiden Jokowi mengingatkan masyarakat bahwa Indonesia berada di wilayah Ring of Fire atau cincin api sehingga aktivitas alam yang berpotensi menjadi bencana alam dapat terjadi kapan saja. Oleh sebab itu, Presiden Jokowi meminta seluruh kepala daerah untuk selalu mengingatkan masyarakat agar selalu meningkatkan kewaspadaan terhadap datangnya bencana alam. Terkait bencana gempa bumi dengan skala 6,1 magnitudo yang melanda wilayah Malang dan sekitarnya, Presiden Jokowi pun meminta jajarannya agar segera melakukan langkah tanggap darurat atas kejadian itu. Titik epicentrum gempa diketahui berada di laut dengan jarak 96 km selatan kota Kepanjen, Malang pada kedalaman 80 km. Selain di selatan Jawa Timur, gempa itu juga dirasakan di Solo, Yogyakarta, Wonogiri, dan sekitarnya. Bagi yang investors, diharapkan untuk meningkatkan kewaspadaan dimanapun dan kapanpun kalian berada. Beralih ke berita selanjutnya. Berita selanjutnya datang dari sektor properti. Untuk berita properti kali ini, aku akan ngasih tips membeli rumah buat para yang investors nih. Banyak orang yang ingin beli rumah karena harga properti yang cenderung naik setiap waktu, sekadar investasi, hingga keinginan untuk memiliki hunian sendiri. Namun sayang, sebagian orang malah justru terburu-buru sampai lupa mempertimbangkan beberapa faktor yang harus diperhatikan saat membeli rumah. Dilansir dari Kompas.com, berikut 5 hal yang harus dipertimbangkan dan diperhatikan sebelum membeli rumah. Yang pertama, kemampuan keuangan. Perencana keuangan Personal Capital Michelle Brownstein menuturkan bahwa jika Anda tidak tahu kemana uang Anda pergi setiap bulannya, maka pertimbangkan kembali keputusan untuk membeli rumah. Kedua, pertimbangkan kemampuan. Jika Anda membeli rumah secara kredit, jangan sampai cicilannya membebani pengeluaran bulanan. Idealnya, cicilan rumah tidak melebihi 28% dari pendapatan kotor Anda. Ketiga, buat dana atau rekening darurat. Michelle menyarankan, pemilik rumah memiliki dana darurat setidaknya sejumlah 3 hingga 6 bulan biaya hidup sehari-hari. Jika mengambil rumah kredit, Anda juga harus memperhitungkan biaya tambahan di dalamnya dan jangan abaikan biaya tambahan seperti materai, notaris, pajak properti, dan lain-lain. Keempat, memastikan pengembang. Sebelum memutuskan untuk membeli rumah pertama, ada baiknya mengecek status pengembang, rekam jejak, dan banyaknya proyek yang telah mereka kerjakan. Sebaiknya pilihlah pengembang yang sudah terpercaya dan telah memiliki banyak pengalaman di bidang properti. Yang terakhir, perhatikan kondisi lingkungan sekitar. Apabila Anda membeli rumah untuk ditempati, jangan lupa pertimbangkan pula fasilitas yang ada di sekitar lingkungan rumah. Selain itu, pilihlah rumah yang strategis, dekat dengan jalan besar, dan mudah dalam akses untuk bepergian. Untuk berita selanjutnya akan dibawakan oleh rekan saya Claris dalam IM International News. Thank you, Stella, and welcome back, everyone. According to Reuters, the British Broadcasting Corporation said on Saturday it had received complaints about the amount of coverage it dedicated to the death of Prince Philip after some viewers were upset that normal programming was cancelled. The BBC interrupted normal programming on radio and television after a few minutes. Buckingham Palace announced at midday on Friday that Philip had died, and many scheduled programs were scrapped for the rest of the day to make way for coverage of his death. Some Twitter users criticized the BBC for acting as a Soviet-style state broadcaster pumping up propaganda, while others said it was being unfairly attacked for covering a major news story.
next news I have is about Singapore's new COVID-19 cases. Singapore reported 20 new cases on COVID-19 on Sunday, bringing the total tally to 60,653. The Ministry of Health said that of the new cases, 19 are imported cases and 1 is an individual who resides in a foreign worker dormitory. On Sunday, 13 more patients were discharged from hospitals or community isolation facilities, bringing the total number of recoveries from the virus to 60,335 in the country. Last but not least, New Zealand shock COVID cluster grows as a second quarantine worker tests positive, putting a popular cafe on alert as fears grow over Australia's travel bubble. A second quarantine worker from New Zealand has tested positive for COVID-19, further risking the Trans-Tasman travel bubble due to open on April 19th. The employee from quarantine facility Grand Millennium Hotel in Auckland CBD tested positive to COVID-19 on Sunday. Health officials do not believe the virus will continue to spread because the person has been self-isolating since they were identified as a close contact of a security guard who tested positive last week. Thank you all for tuning in to today's episode. Stay tuned for the next one. Kasus positif COVID-19 bertambah 4.127 orang pada Senin, 12 April 2021. Dengan demikian, total kasus positif di Indonesia secara kumulatif mencapai 1.566.995 kasus. Berdasarkan data dari covid19.go.id, dari jumlah tersebut sebanyak 5.219 orang sembuh per hari ini. Sehingga, secara akumulatif, 1.414.507 orang telah dinyatakan sembuh. Sementara itu, kasus aktif atau pasien yang masih dalam perawatan maupun isolasi mandiri sebanyak 109.958 orang. Jumlah tersebut berkurang 1.179 kasus dari data sehari sebelumnya. Sehingga jika diakumulasikan, kasus aktif di Indonesia saat ini hanya tersisa 7% dan sebanyak 90,3% orang telah sembuh dari total kasus keseluruhan. Tentunya jumlah tersebut harus perlu ditingkatkan lagi sehingga penyebaran COVID-19 di Indonesia semakin bisa diminimalisasi. Pemerintah juga terus mengingatkan agar masyarakat turut membantu menekan kasus positif corona dengan melakukan langkah pencegahan penularan COVID-19 dengan mematuhi protokol kesehatan. Maka dari itu, untuk kalian semua yang sedang mendengar dan menyaksikan ini, diharapkan untuk tetap menerapkan protokol kesehatan, melakukan physical distancing, dan tetap melakukan 3M, mencuci tangan, menjaga jarak, dan memakai masker. Jangan lupa untuk taat vaksinasi COVID-19 dan dianjurkan untuk tetap stay at home. Stay safe and stay healthy. Sampai jumpa di I Am Daily News berikutnya. Salam I Am Community, I Am Smart, I Am Capable.